warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Begesa dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa di episode ke-12 dengan tema pentingnya imunisasi anak untuk pencegahan penyakit. Saat ini juga sudah ada narasumber kita yang energik sekali, Ibu Dr. Indah Deriana Enkes. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Sobat Begesa dimanapun berada. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Sobat Begesa, narasumber kita ini Bu Dr. Indah ini sehari-hari di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Beliau selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang termasuk juga penyakit menular, penyakit tidak menular, dan juga beliau juga membidangi program imunisasi yang pada saat hari ini kita akan bahas. Baik dokter, mungkin Sobat Begesa sudah tidak sabar lagi mendengarkan kita terkait dengan pentingnya imunisasi ini. Mengapa anak harus diberikan imunisasi dokter, dan apa manfaatnya dari segi kesehatan itu sendiri dokter? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini kesempatan yang baik sekali gitu ya, untuk kita menyampaikan tentang imunisasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Banyuasin, terutama ini orang tua gitu ya, orang tua yang mempunyai anak-anak, karena hari ini kita bahasnya tentang imunisasi pada anak gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua memang harus menyadari betul pentingnya imunisasi pada anak, sehingga mudah-mudahan kesempatan yang baik hari ini kita bisa menyampaikan hal tersebut dan juga mendiskusikan. Mungkin nanti akan ada diskusi yang baik gitu ya di antara kita, sehingga tentang imunisasi dan manfaat imunisasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau kita lihat apa itu imunisasi, imunisasi adalah satu upaya yang aktif dilakukan agar anak memiliki kekebalan tubuh yang secara spesifik. Kenapa spesifik? Karena misalnya anak diberikan imunisasi BCG, maka dia akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit tuberkulosis. Dan ini dilakukan dengan memberikan vaksin. Nah, jadi ini suatu upaya yang harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan tentunya anak tidak akan memiliki kekebalan spesifik tadi gitu ya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita lihat program imunisasi yang ada itu bisa mencegah, terutama mencegah dan memberikan kekebalan anak terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu ya, yang secara spesifik tadi. Misalnya ada vaksin DPT gitu ya, imunisasi DPT itu akan mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus gitu ya. Kalau pertusis atau yang kita kenal juga dengan batuk rejan gitu ya, batuk rejan, batuk yang lama gitu ya. Kalau biasanya kan ibu-ibu tuh kalau anaknya seminggu saja batuk pasti sudah khawatir gitu ya, khawatir. Terus apalagi anaknya kalau malam sudah tidak bisa tidur, apalagi ini sampai batuk berbulan-bulan gitu karena batuk rejan. Mungkin itu beberapa manfaatnya yang bisa kita sampaikan. Jadi banyak juga manfaatnya dokter dari imunisasi ini. Tentu penting sekali dan juga banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tadi untuk memang membentuk imun, ya, kekebalan tubuh ya. Ya, betul sekali. Mungkin selain itu juga kan bagaimana di usia berapa anak-anak itu harus mendapatkan imunisasi, dan kapan anak-anak itu dikatakan lengkap imunisasinya. Ya. Oke. Jadi ini terakhir ya, yang terbaru ini keluar SKB 4 menteri gitu ya. Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita semua, terutama orang tua, karena nanti begitu anak masuk sekolah akan diperiksa status imunisasi. Jadi status imunisasi anak akan diperiksa tadi apakah sudah lengkap gitu ya. Kalau belum lengkap, sekolah nanti yang akan melakukan pemeriksaan status akan melaporkan kepada puskesmas.
mungkin akan ada rekomendasi terhadap anak-anak yang vaksinnya belum lengkap ya, belum lengkap. Jadi ini suatu terobosan yang baik ya, karena memang masih banyak anak-anak kita ternyata yang belum diberi imunisasi. Jadi sejak dini sebenarnya anak-anak sudah bisa diberikan imunisasi. Begitu lahir sudah bisa diberikan imunisasi hepatitis B0 gitu ya, yang diberikan dalam jangka waktu sampai dengan 7 hari. Kemudian di usia 1 bulan bisa diberikan sampai dengan usia 1 bulan imunisasi BCG. Kemudian sampai usia 1 bulan ini juga bisa sudah mulai diberikan polio gitu ya, imunisasi polio. Nah, nanti dilanjutkan pada bulan pertama sampai akhir bulan kedua itu anak-anak sudah mulai bisa diberikan DPT 1, DPT, HB dan HIB 1, kemudian juga polio kedua. Dan seterusnya gitu ya, di bulan berikutnya dengan interval sebulan lagi DPT, HB, HIB 2, polio 3 gitu ya. DPT, HB, HIB 3 di bulan berikutnya dengan polio 4. Dan IPV kalau sekarang polio ada yang oral dan juga ada yang injeksi. Jadi ada satu hal yang mungkin perlu jadi perhatian kita juga, karena pemberian pada usia anak DPT, pemberian DPT, HB dan HIB 3 itu kan disuntik gitu ya, disuntik. Kemudian ada polio yang diberikan oral dan ada polio yang diberikan suntik. Nah, jadi ada 2 kali suntik. Nah, itu juga mungkin membuat kekhawatiran lah orang tua. Banyak sekali disuntik gitu ya. Banyak sekali suntik yang diberikan, jadi suntik ganda istilahnya. Nah, tapi ini jangan khawatir karena sudah ada dari para ahli, pakar sudah menyampaikan tidak ada permasalahan pemberian suntikan ganda ini. Aman artinya. Aman dan sejauh ini sudah berjalan di berbagai tempat seperti itu gitu. Jadi intinya keluarga jangan khawatir gitu ya. Orang tua jangan khawatir untuk tetap memberikan imunisasi pada anak sesuai dengan jadwal tadi gitu ya. Kemudian nanti kalau anak masuk sekolah juga ada imunisasi yang diberikan lagi ketika anak usia sekolah pada pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tidak usah pusing-pusing sebenarnya, orang tua itu tinggal datang, nanti akan mendapatkan penjelasan ya, penjelasan dari petugas kesehatan. Penting sekali ya imunisasi. Sampai sudah SKB 4 Menteri sudah mengeluarkan juga terkait dengan aturan untuk pelaksanaan imunisasi. Betul. Mungkin sobat Bekesa juga di rumah ingin bertanya juga, ingin tahu juga kan, benarkah imunisasi bayi dan balita itu apabila tidak lengkap akan rawan akan penyakit ya? Betul, karena tujuannya tadi kan untuk memberikan kekebalan gitu ya, terhadap penyakit tertentu secara spesifik. Jadi ada juga yang mungkin tidak cukup dengan diberikan makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian tidak cukup dengan mungkin menggunakan mungkin makanan-makanan atau konsumsi tanaman-tanaman tertentu yang memberikan kekebalan gitu ya. Boleh, itu boleh, tapi tadi yang perlu kita garis bawahi adalah kekebalan spesifik tadi. Karena itu hanya akan diberikan dengan memberikan vaksin tertentu yang akan melindungi dari penyakit tertentu. Jadi kalau anak-anak kita tidak diberikan imunisasi tertentu tadi, tentunya dia tidak akan terlindungi terhadap penyakit tertentu tadi gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Jadi dia bisa tertular penyakit kalau dia tidak diberikan vaksin. Kenapa pemerintah begitu peduli sekali gitu ya, bahkan menggalakkan vaksinasi dan imunisasi ini tidak henti-henti gitu ya. Walaupun masyarakat mungkin antusiasme masyarakat untuk imunisasi itu semakin menurun, apalagi kemarin pandemi gitu ya. Jadi yang datang ke posyandu sedikit, mereka juga tidak membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi, tapi pemerintah terus-menerus. Karena memang penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang diberikan ini luar biasa berat gitu ya. Kita tahu misalnya difteri itu kan radang infeksi akut pada saluran pernapasan yang kalau tidak
diberikan vaksin akan menimbulkan kematian pada anak-anak. Dan ini tidak jauh-jauh gitu ya, tidak jauh, ada di Banyuasin penderitanya ada gitu ya. Di kabupaten kita kasus difteri untuk tahun ini di awal tahun dan tahun kemarin juga masih ada kasusnya. Setelah kita lihat capaian imunisasi berkorelasi gitu ya, ada hubungannya karena capaian imunisasinya ternyata di daerah tersebut belum seperti yang diharapkan. Jadi kalau misalnya minimal 70% dari sasaran vaksin itu diberikan vaksin, itu akan memberikan kekebalan komunitas. Tapi kalau di bawah itu, ini tentunya akan sulit untuk menimbulkan kekebalan komunitas, gitu ya. Itu barangkali ya. Sering juga mungkin ibu-ibu atau yang punya anak, tapi pada saat jadwal posyandu itu dia tertunda lah. Apakah masih bisa diberikan lagi kalau memang tidak sesuai dengan jadwalnya, dokter? Betul. Ini kalau misalnya dalam kondisi tertentu sakit gitu ya. Sebenarnya kalau sakitnya mungkin masih batuk, pilek, tapi ringan lah ya, tetap bisa diberikan. Tapi kalau memang kondisi sakitnya berat, mungkin bisa setelah 1-2 minggu berikutnya baru bisa diberikan vaksin. Tidak apa-apa gitu ya. Sekarang malah kita ada program imunisasi kejar ya, imunisasi kejar. Jadi imunisasi dasar yang diberikan ini semuanya itu rata-rata di bawah 1 tahun, gitu ya. Ada juga boosternya di usia 1,5 tahun gitu ya. Tapi kan rata-rata di bawah usia 1 tahun. Kalaupun misalnya terlewat, sekarang posisinya terlewat, jangan khawatir. Kita ada program imunisasi kejar. Jadi imunisasi kejar ini khusus untuk DPT, HB, HIB, kemudian oral polio dan juga injeksi polio, gitu ya. Dan inilah yang akan dievaluasi pada saat anak masuk sekolah nanti. Apakah sudah mendapat, yang akan dilakukan pengulangan pemberian vaksin ulang DPT, HB, HIB, kemudian polio dan juga IPV, polio oral dan polio suntik gitu ya. Nah ini yang akan dilakukan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, orang tua semua, sobat Bagesa semua, tolong didokumentasikan dengan baik gitu ya. Kalau anak-anak kita sudah mendapatkan vaksin, mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya, dokumennya disimpan dengan baik. Karena itu akan memudahkan waktu anak kita masuk sekolah nanti. Kalau ditanya status imunisasi kan mudah, tinggal menunjukkan saja dokumen yang ada gitu ya. Tapi kalau dokumennya sendiri mungkin tidak ada atau memang anak mungkin belum divaksin, maka pada saatnya nanti tetap akan direkomendasikan anak untuk diberikan imunisasi gitu ya. Terima kasih. Berarti jangan khawatir ibu-ibu, kalau memang anaknya terlambat untuk imunisasi silakan dibawa ke bidan terdekat atau pos pelayanan terdekat ya. Iya betul. Jadi Bu Dokter, sering juga kita mendengarkan setelah imunisasi pasti anak itu demam katanya itu. Memang apakah itu suatu kewajaran atau bagaimana itu? Ya, jadi ada vaksin tertentu ya yang memang efek sampingnya demam. Kita tahu ada DPT. DPT ini begitu anak diberikan imunisasi bisa langsung demam. Campak juga bikin demam, tapi biasanya setelah 5-10 hari gitu ya. Jadi jangan khawatir, demam itu adalah satu reaksi yang alami ya. Satu reaksi yang sifatnya fungsional lah gitu ya, karena memang yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, virus yang dimatikan itu akan memberikan reaksi bagi tubuh yang mendapatkan terhadap antigen tadi gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan biasanya juga petugas kesehatan akan memberikan obat yang dibawakan juga pada saat ibu-ibu menemani anaknya untuk imunisasi gitu ya. Atau nanti kalau misalnya ada hal-hal mungkin yang terjadi yang tidak atau di luar mungkin ekspektasi orang tua, silakan untuk disampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di puskesmas, di poskesdes gitu ya, ataupun di posyandu. Tadi juga dokter menyampaikan bahwa dengan imunisasi ini bisa mencegah penyakit ya, banyak penyakit. Maka
kalau boleh tahu Sobat Bekesa mungkin ingin tahu juga dokter sampaikan lagi penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi ini itu sendiri. Baik, tadi ya udah kita sampaikan juga bahwa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini sebenarnya penyakit-penyakit yang berat gitu ya. Makanya perlu waktu yang lama untuk pemerintah akhirnya melaksanakan program ini kepada seluruh masyarakat. Jadi bukan butuh waktu yang singkat setahun 2 tahun gitu ya, bahkan sampai 20 tahun lebih ketika akhirnya imunisasi itu bisa dijadikan program untuk seluruh masyarakat. Misalnya sekarang yang sudah keluar ya, imunisasi baru yang sudah berjalan saat ini adalah pemberian PCV. Di mana PCV ini diberikan untuk anak usia 2 bulan, 3 bulan dan juga nanti pas setahun gitu ya. Sudah mulai berjalan, terutama diberikan pada anak-anak yang lahir di bulan Juli gitu ya. Juli, Agustus, September tadi, September pada pelaksanaannya kita kemarin gitu ya. Nah, ini pneumococcus itu adalah bakteri yang akan menyebabkan terjadinya pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru gitu ya. Radang paru ini bisa sangat berat karena bisa sampai menimbulkan kematian. Itu salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Jadi pneumonia, walaupun pneumonia sendiri tidak hanya pneumococcus ya penyebabnya. Ada juga vaksin yang sudah lebih dulu diberikan adalah HIV. HIV itu Haemophilus influenza itu juga bisa mencegah pneumonia. Jadi pneumonia ini momok ya. Jadi kalau misalnya orang tua datang ke vaskes dengan bawa anak sesak nafas, nah itu salah satu tandanya. Kekhawatiran pasti luar biasa gitu ya ketika anak kita baru batuk sebentar terus tiba-tiba langsung sesak nafas gitu ya. Pasti buru-buru cari UGD kan gitu ya untuk memberikan pertolongan agar sesak nafasnya bisa teratasi. Nah, ini kondisi yang berat seperti ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Pemberian imunisasi PCV luar biasa. PCV bisa masuk di Indonesia menjadi salah satu program imunisasi dasar. Karena di luar negeri sudah lama gitu ya. Di Indonesia baru mulai tahun ini. Vaksinnya luar biasa mahal, Pak Miawan. Mahal sekali. Jadi disambut oleh orang tua yang paham gitu ya bahwa ini vaksin mahal. Alhamdulillah sudah menjadi satu program gitu ya, program pemerintah. Ada satu lagi yang juga sedang persiapan HPV ya. Ya, HPV itu adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah CA leher rahim, kanker leher rahim. Jadi HPV, Human Papillomavirus, ini vaksin yang diberikan yang kita berikan nanti untuk mencegah kanker leher rahim gitu ya. Nah, ini lagi persiapan, mudah-mudahan nanti di Banyuasin juga. Ini kalau mau vaksin sendiri ya, imunisasi sendiri mahal gitu ya. Dan sasarannya adalah anak usia di bawah 14 tahun. Jadi nanti akan diberikan pada anak usia kelas 5 dan kelas 6. Itu salah satu 2 mungkin 3 sudah yang kita sebutkan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Baik, banyak sekali yang lain, ada difteri, ada tuberkulosis, ada hepatitis gitu ya, pertusis, tetanus gitu ya. Kemudian ada juga campak dan rubella. Nah, itu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang sudah menjadi program pemerintah gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Miawan. Ya, mungkin dokter tadi kan PCV tadi terkait PCV tadi kan itu mahal sekali vaksinnya itu ya. Itu usia berapa dokter yang menerima ini, yang mendapatkan vaksin itu? Apakah bisa orang-orang dewasa juga bisa atau hanya sebatas anak-anak saja? Kalau PCV yang sudah diprogramkan ini untuk anak di bawah 1 tahun jadi ya. Untuk di bawah 1 tahun. Jadi diberikan pada usia 2 bulan, kemudian anak usia 3 bulan dan nanti diulang lagi pada usia 12 bulan. Jadi ya. Kalau kita baru mulai bulan September dengan sasaran anak yang lahir di bulan Juli, jadi baru diberikan pada anak usia 2 bulan dan 3 bulan. Ya. Jadi
tidak dimulai misalnya sekarang pada saat pelaksanaan September tadi ya, ada yang usia setahun, tidak gitu ya. Tapi kita mulai dari yang usia 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan setahun ya. Baik, dokter, mungkin sobat di rumah juga ingin bertanya, sobat Begesta, setelah diimunisasi ini apakah kemungkinan bisa tertular lagi penyakit-penyakit tersebut? Tetap bisa ya, cuma kemungkinan itu kan kecil ya? Kalau yang sudah diberikan imunisasi tentunya mereka mempunyai kekebalan spesifik tadi. Tapi kalaupun akhirnya sakit, itu juga kondisinya tidak akan berat, gitu ya. Tidak berat. Tetap bisa. Ya, baik. Kan ini ada juga kemungkinan ada juga yang anaknya tidak diimunisasi karena orang tua itu berpikir kita sudah memberikan ASI, suplemen, yang ini. Apakah hal tersebut bisa menggantikan imunisasi itu, dokter? Tadi ya seperti yang sudah kita jelaskan, baik diberikan ASI, makanan bergizi itu sungguh baik gitu ya. Itu juga akan memberikan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan sangat baik dengan makanan yang bergizi, tapi hanya memberikan kekebalan yang sifatnya umum. Kalau kekebalan spesifik itu hanya bisa didapatkan dari imunisasi, karena dia melindungi secara spesifik terhadap penyakit tertentu nanti. Gitu ya. Baik dokter, pasti sobat Begesta di rumah yang punya anak pasti bertanya-tanya juga ya, di mana kita bisa mendapatkan imunisasi ini dan apakah memang pemerintah itu gratis atau tidak berbayar atau itu? Jadi imunisasi bisa didapatkan sebenarnya di fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau misalnya dekat sama puskes ya bisa ke puskes gitu kan. Kalau misalnya jauh puskes ya mungkin ibu-ibu sobat Begesta semua gitu ya bisa membawa anak-anaknya ke posyandu yang terdekat gitu ya, ke poskesdes juga bisa gitu ya. Biasanya lebih senang untuk datang ke posyandu ya, karena mungkin dekat, ada di lingkungan sekitar rumah. Jadi silahkan nanti bisa ke posyandu, bisa ke poskesdes, bisa ke puskesmas ya, untuk mendapatkan imunisasi ini. Gratis ya? Gratis. Berbayar. Program pemerintah ini dilaksanakan, diberikan secara gratis. Jadi kalau ada klinik-klinik mungkin yang juga ber-MOU gitu ya dengan kita untuk melaksanakan program imunisasi dasar ini, imunisasinya gratis. Jadi pemberian imunisasinya gratis gitu ya, karena ini berasal dari pemerintah. Kalau di puskesmas, di poskesdes, di posyandu itu gratis. Itu gratis ya. Di rumah sakit juga. Sobat Begesta, jadi memang vaksin ini gratis dan aman lah ya. Aman. Dan tidak berbayar. Karena sudah ada izin edar dari Balai POM ya. Izin emergency use-nya juga sudah ada gitu ya dari Balai POM. Jadi aman. Kalau ada mungkin banyak rumor-rumor gitu ya, tapi vaksin yang sudah dikeluarkan jadi program ini itu sudah memiliki izin edar emergensi semua dari Balai POM. Jadi dokter mungkin kemarin juga kan kita sering melakukan imunisasi ya. Nah apa bedanya, kan kemarin juga kita ada mendapatkan vaksin COVID itu, apa memang ketentuan atau pada saat memang tertentu itu untuk vaksinasi COVID ini dengan imunisasi itu? Oke. Jadi vaksinasi COVID itu ya sebenarnya kalau yang secara aturannya memang pemberian imunisasi yang sudah dilaksanakan seperti yang baru ini PCP, kemudian HPV dan vaksin-vaksin yang lain sebelumnya yang sudah ada itu membutuhkan jangka waktu yang lama sebelum persiapan gitu ya. Yang paling lama itu ketika vaksinasi akhirnya dikeluarkan ke masyarakat, karena akan dilihat bagaimana tapi ini baru pada beberapa populasi gitu ya, tidak pada semua masyarakat. Jadi beberapa populasi, nah itu akan dilihat dalam kurun waktu yang lama, akan dinilai lagi vaksinasi yang diberikan. Tapi untuk vaksinasi COVID, karena memang situasi pandemi yang saat itu kita tahu ya, akhirnya banyak korban gitu ya yang meninggal karena COVID-19. Akhirnya dikeluarkanlah vaksin yang mungkin baru keluar juga izin edarnya. Begitu vaksin keluar, izin edar emergensinya
penggunaan emergensinya baru keluar gitu ya dari Balai POM. Kemudian akhirnya kita gunakan. Jadi sejauh ini kalau vaksinasi COVID tidak diberikan pada bayi dan balita ya. Oke, bayi balita tidak diberikan, baru diberikan pada anak usia 6 tahun gitu ya. Jadi programnya bukan termasuk dalam program imunisasi dasar yang sudah dilakukan, tapi dia tersendiri karena memang kondisi pandemi yang kita hadapi kemarin. Berarti Ya. kondisi tertentu lagi. Ya, betul. Jadi Kalau pada saat untuk ini vaksinasi masih COVID. untuk vaksinasi COVID itu masih berjalan. Masih vaksinasi COVID sekarang untuk Banyuasin ya baru sekitar 80% di dosis 1, kemudian dosis 2 atau vaksinasi lengkapnya itu baru 60-an persen. 60% ya. Boosternya juga kecil lagi, masih di bawah 30% gitu. Jadi kita himbau juga masyarakat karena sekarang syarat berpergian itu tidak lagi melihat tes PCR, tes antigen, tapi booster gitu ya. Jadi kalau belum booster tidak bisa berpergian gitu ya, kalau belum booster gitu. Jadi harus tetap melaksanakan untuk yang belum vaksinasi COVID gitu ya. Dapatkan juga mudah, tinggal mungkin hubungi puskesmas. Nanti kalau kondisi vaksinnya belum ada, puskesmas akan melakukan permintaan lah gitu ya ke dinas kesehatan gitu. Terima kasih atas penjelasan. Baik, dokter, sobat Bogesa, mungkin jika ada ingin bertanya terkait dengan permasalahan imunisasi, silakan menulis di komentar dari bawah ini dengan mengetik pertanyaan di kolom komentar tersebut. Kita punya ada akun resmi FB Banyuasin, PD Banyuasin, Dinkes Banyuasin, kemudian lagi ada juga PCT online dan IG Dinkes online ya. Dinkes online. IG-nya ya. Silakan Bapak Ibu diketik pertanyaannya. Ya. Baik, dokter, mungkin sejauh ini kan tadi yang sudah ada kasusnya kan hanya difteri ya kayaknya di Banyuasin ini. Ya, apakah kasus-kasus lain itu bagaimana perkembangannya di Banyuasin itu sendiri? Kalau campak juga sudah kita lakukan pemeriksaan juga ya. Pemeriksaan ya. Tapi ya alhamdulillah mungkin hasilnya negatif ya. Tapi memang difteri ini jadi perhatian kita, tidak hanya di Banyuasin. Kasusnya juga muncul di beberapa kabupaten kota yang lain. Jadi sobat Bogesa semua, para orang tua, difteri ini seperti ini ya kondisinya. Karena mungkin pandemi kemarin ya, sehingga capaian vaksinasi kita jauh di bawah yang target yang kita targetkan. Tidak juga terbentuk kekebalan komunitas tadi, sehingga ketika ada penyakit yang mematikan seperti difteri ini, anak-anak bisa tertular karena tidak terlindungi gitu ya. Jadi imunisasi kejar yang dilakukan sekarang juga dalam rangka untuk kita mencapai cakupan imunisasi, termasuk salah satunya DPT yang untuk mencegah difteri. Ya. Jika sudah terkena itu, apakah ada obat khusus untuk pengobatan itu penyakit itu? Bisa, nanti kan bisa dirawat kita rujuk ke rumah sakit gitu ya. Biasanya alhamdulillah kayak kemarin salah satu kasus yang ada di salah satu wilayah Puskesmas Perairan itu dengan perawatan di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, alhamdulillah kondisi anaknya membaik gitu ya. Baik, dokter, mungkin sobat Bogesa sudah kita akan membacakan pertanyaan, mungkin sudah banyak di kolom komentar itu. Kami juga menyiapkan juga dari tim Bogesa ini, kalau ada 2 penanya yang beruntung akan mendapatkan souvenir. Luar biasa ya. Apa yang dikasih souvenirnya? Sesuatu yang menarik. Sesuatu lah yang menarik mungkin. Iya. Nanti souvenir mungkin bisa diantarkan atau. Jadi sayang sekali kalau tidak bertanya ya. Bisa diambil ke dinas kesehatan, jadi dimanfaatkan. Ya. Baik, Ibu Dokter, itu sudah ada pertanyaan dari Eci Bas Rinasari. Pertanyaannya yaitu, apakah benar jika anak yang diminum ASI itu tidak perlu lagi diimunisasi? Oke. Jadi tadi sudah kita diskusikan juga ya. ASI itu memberikan imunitas untuk bayi. Jadi jangan juga nanti
anak-anak karena ini jadi salah satu program yang baik ya, ASI eksklusif gitu ya, pemberian ASI eksklusif terus diberikan sampai usia 2 tahun, karena ASI sampai sekarang tidak ada susu formula yang bisa membandingi komposisinya gitu ya. Jadi ASI sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, tapi dia tadi tidak memberikan kekebalan spesifik tadi terhadap penyakit. Dia hanya memberikan kekebalan yang sifatnya umum gitu ya, kekebalan umum, tidak memberikan kekebalan spesifik. Jadi tetap anak-anak harus diberikan imunisasi gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi, pertanyaannya bagus sekali. Ya, Bu Eci, bagus sekali itu pertanyaannya, sudah dijawabkan oleh Bu Dokter, sudah jelas mungkin. Iya. Kemudian juga ada lagi dari Ibu Astri Wulandari mau bertanya tentang vaksin PCP kali ya. PCP ya, vaksin yang baru. Bulan, update ya Ibu Astri ini update kayaknya tanggal 24 September ini vaksin baru dapat ya? dosis 1 PCP dan bulan Oktober tanggal 25 ini pada usia 3 bulan. Oh mungkin beliau bertanya apakah boleh mendapatkan vaksin selanjutnya kali ya? Ya. Jadi kalau PCP kan seperti yang kita sampaikan diberikan pada usia 2 bulan, usia 3 bulan ya, pada anak usia 3 bulan dan nanti di booster lagi di usia 12 bulan. Jadi kalau misalnya anaknya Ibu Astri sudah sekarang 3 bulan, kemarin sudah diberikan yang dosis yang pertama, nah maka ini booster yang kedua. Silakan untuk diberikan pada tanggal 25 Oktober nanti gitu ya. Ke Paskes yang terdekat yang mungkin kemarin sudah memberikan PCP untuk dosis satunya ya. Silakan saja. Ya, itu Bu Astri mungkin penjelasannya sudah jelas sekali ya dari jawaban Ibu Dokter tadi. Kemudian lagi ada dari Ibu Sahida. Apakah boleh anak yang disuntik lebih dari 1 kali dalam waktu bersamaan? Nah, mungkin suntikan ganda tadi kali ya. Misalnya pada usia 4 bulan tadi ya, ada DPT, HB dan HIB 3 yang diberikan, kemudian ada polio suntik juga diberikan. Jadi asal jangan di tempat yang sama Bu Sahida, kasihan bayinya gitu ya. Kasihan bayinya kalau ditusuk di paha kanan, ditusuk di paha kanan dua-duanya gitu ya. Ya, jadi mungkin satu di paha kanan dan satu di kiri. Bisa, boleh diberikan, jangan khawatir. Untuk ibu-ibu semua juga jangan khawatir karena ini juga akan memberikan manfaat. Anak tidak harus sering-sering dibawa ke Paskes untuk mendapatkan vaksin. Jadi sakitnya sekalian gitu ya. Ada lagunya sakitnya sekalian. Sakitnya sekalian. Tapi jangan khawatir, memang ini sudah jadi program dan para pakar juga sudah melakukan mengamati ya, tidak ada efek terhadap penyuntikan ganda. Oh, tidak ada efek. Baik Bu Saida, mungkin tidak ada efek tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dokter Indah tadi bahwa aman lah untuk penyuntikan ganda itu. Kemudian mungkin ada yang ingin tanya juga dari kawan-kawan puskesmas ini. Nah, terkait juga vaksin PCP ini. Bagaimana dokter jika terlambat diberikan imunisasi PCP? Artinya mungkin ya, mungkin kasusnya spesifik mesti ya. Spesifik, ya. Terlambatnya apakah misalnya dari yang pertama mau yang kedua gitu ya, tidak apa-apa, diberikan saja. Jadi kalau misalnya pada usia 2 bulan sudah disuntik, pas 3 bulan mungkin telat gitu ya, silakan dilakukan penyuntikan mungkin pada saat tapi jangan terlalu lama. Mungkin kondisinya saat itu sakit atau seperti apa gitu ya. Dengan interval 1 sampai 2 minggu silakan untuk diberikan kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya usia sudah 12 bulan, maka dia tidak masuk ya. Program kita kan dimulai dari usia 2 bulan. Kalau dia sudah dapat yang pertama, maka dia harus dapat yang kedua, dapat yang ketiga. Ya, sayang. Ya, karena nanti antibodi yang terbentuk itu akan sempurna ketika dia diberikan booster sampai 3 kali. Ya, sama kayak vaksin COVID juga, ketika ada jadwal booster, itu juga untuk membentuk antibodi yang lebih baik gitu ya pada tubuh kita sebagai penerima vaksin tadi. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Bu Elis ya. Bila anak sudah waktunya diimunisasi, bisa langsung datang ke puskes dan vaksinnya apakah tersedia, dokter? Oke, jadi ini ada imunisasi tertentu yang mungkin ketika dibuka perlu beberapa orang gitu ya. Nah, makanya mungkin ada Paskes yang membuat jadwal gitu ya. Misalnya BCG dia bikin jadwal hari Selasa. Mungkin ibu-ibu sekalian
Sobat Begesa ya bisa pantengin juga jadwal yang ada di puskesmas gitu ya. Tapi biasanya kalau dekat dengan posyandu, pas jadwal posyandu pasti vaksinnya tersedia. Khawatirnya nanti cuma kita sendiri yang mau BCG. Sayang gitu ya, vaksin yang sebenarnya bisa untuk berapa orang itu terbuang gitu ya, nanti sisanya. Sama seperti PCP itu tadi kan vaksinnya mahal gitu ya, bisa untuk diberikan untuk 4 orang dalam satu vialnya. Maka ya puskesmas tentunya akan mengefektifkan ini. Jadi kalau misalnya ada jadwal tertentu silahkan diikuti di puskesmas. Disesuaikanlah dengan jadwal teman-teman di fasilitas kesehatan ya. Bisa disesuaikan ya jadwalnya dengan sesuai di puskesmas ya, kegiatan puskesmas. Mungkin ada tambahan juga dari Bu Elis tadi, kalau anak yang ada alergi obat apakah boleh diberikan imunisasi tersebut? Kalau alergi itu misalnya nih, kalau pernah diberikan salah satu jenis vaksin ternyata memang ada reaksi alergi, maka tidak boleh diberikan lagi. Boleh diberikan, ya. Tapi kalau dia alerginya alergi yang sifatnya umum misalnya ya, alergi kayak makanan gitu ya, dan sebagainya, sebenarnya pada dasarnya sih tidak menjadi penghalang untuk diberikan vaksin gitu ya. Hanya saja mungkin orang tua harus menceritakan lah gitu ya. Ibu-ibu semua harus menceritakan kalau misalnya anaknya ada riwayat alergi ini. Yang hati-hati mungkin kalau ada alergi telur ya. Karena ada vaksin yang menggunakan protein telur. Ya. Jadi diceritakan saja. Kalau misalnya, anak saya ada riwayat alergi ini, gitu. Riwayat alergi telur, riwayat alergi makanan ini. Karena ada salah satu vaksin yang menggunakan protein telur. Jadi silahkan untuk diceritakan. Jadi Bu Elis tadi tidak usah ragu-ragu menceritakan keluhan anak-anaknya apabila ada alergi tertentu ya. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan lagi dokter, kayaknya banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita. Ya, karena memang ini topiknya memang apalagi ibu-ibu muda yang punya anak bayi balita ya. Jadi ini kalau mau nanya bingung mau nanya kemana. Padahal Dinkes punya tadi ya, ada VCT Banyuasin gitu ya, ada OPD Dinkes Banyuasin dan ada Instagram Dinkes online yang bisa sebenarnya menjadi media untuk orang tua bertanya. Tapi ini kesempatan yang bagus mungkin ya. Jadi makanya kita terima kasih juga kepada Desa ini telah memfasilitasi kita. Betul. Menyiapkan ini. Semoga tetap jaya lah. Jadi media promosi yang luar biasa gitu ya. Jadi dunia hidup Begesa gitu kan. Kabupaten lah, bukan dunia kan. Amin. Ini ya. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari Bu Jelika juga, izin tanya dokter, untuk penyuntikan vaksin PCP dan DPT apakah aman diberikan dalam waktu bersamaan? DPT ini kalau tadi DPT tadi sudah ada juga yang nanya penyuntikan ganda ya, tapi tidak disebutkan spesifik vaksinnya. Boleh, kalau tadi kita contohkan DPT dengan polio, nah ini DPT dengan PCP boleh. Gitu, asal tadi catatannya jangan diberikan pada tempat yang sama gitu ya suntiknya ya. Beda di tempatnya. Ya, silakan saja. Jadi jangan khawatir dengan penyuntikan ganda. Ya, begini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Dokter ya, aman untuk penyuntikan, jangan di tempat yang sama artinya ya. Kemudian lagi ada pertanyaan dari Ibu Duino Frida. Izin bertanya dokter, setelah imunisasi bengkak di bagian imunisasi apakah itu berbahaya dokter? Nah itu pertanyaannya. Oke, ini pengalaman ya Bu, pengalaman mungkin waktu bawa anak vaksin gitu ya, tiba-tiba bengkak gitu ya. Ini salah satu efek yang mungkin bisa timbul pada saat pemberian imunisasi. Biasanya imunisasi DPT yang sering bikin demam, bengkak gitu ya pada tempat penyuntikan. Jadi ini karena ini memang salah satu efek yang mungkin timbul, sebenarnya tinggal nanti tidak berbahaya gitu ya, tinggal nanti bagaimana penanganannya gitu ya. Bisa dikompres pada tempat yang bengkak gitu ya, dan diberikan obat mungkin ya, untuk mengurangi rasa sakit. Obat biasanya sudah diberikan pada saat ibu-ibu membawa anaknya. Jadi jangan khawatir kalau memang bengkaknya sampai muncul abses gitu ya. Tapi kalau BCG itu mesti ada abses ya yang terbentuk, karena itu akan menimbulkan jaringan parut. Nah, jaringan parut itulah yang menjadi penanda bahwa anak-anak kita sudah divaksin gitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak apa-apa.
silahkan kalau misalnya nanti gara-gara bengkak bulan berikutnya tidak dibawa lagi anaknya gitu ya. Jadi jangan khawatir, itu salah satu efek yang mungkin terjadi. Tinggal nanti dikompres saja. Kalau bengkaknya mengkhawatirkan, bawa ke paskes lagi gitu ya untuk diberikan antibiotik kalau memang diperlukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dokter ada juga dari Asma. Yama Peronita. Assalamualaikum, apakah boleh anak yang ada riwayat asam divaksin? Asma maksudnya ya? Ya, dari bukan asam. Jauh nggak kelihatan. Biasa kita kalau zaman ini tipe ya gitu ya. Karena sebenarnya kita ngetiknya asma, tapi yang keluar gitu ya ketika di enter keluarnya asam. Asam, ya. Cepet-cepet kan ini. Ya betul. Ya, kalau ada riwayat asma, kalau kemarin yang sempat heboh itu waktu kita vaksin COVID gitu ya. Vaksin COVID. Jadi pokoknya semua yang ada riwayat asma tidak mau divaksin. Padahal boleh divaksin ketika dia tidak serangan, kecuali saat itu dia lagi serangan asma. Gitu ya. Nah, kalau vaksin COVID kemarin jarak 2 minggu dari terakhir serangan tidak kambuh, maka bisa divaksin. Termasuk juga asma boleh gitu ya. Asal jangan pada saat diberikan vaksin dia lagi kondisi sakit. Kalau pada saat itu sehat, tidak apa-apa diberikan. Kondisi batuk, pilek, demam pun kalau dia tidak berat, boleh tetap diberikan gitu ya. Apakah pada saat minum obat boleh diberikan vaksin? Boleh gitu ya. Tapi tetap dilihat kondisi sakitnya itu berat atau tidak gitu ya. Kalau memang kondisi sakitnya berat, ya mungkin ditunggu sembuh, nanti setelah 1-2 minggu bisa diberikan imunisasi. Artinya bisa diberikan ya. Oke, luar biasa ya, banyak pertanyaan. Jadi memang imunisasi ini kontroversinya juga luar biasa gitu ya. Misalnya banyak rumor terkait aman tidak diberikan vaksin gitu ya. Nah ini menjadi tugas kita dan mengingatkan juga lah teman-teman kita di puskesmas untuk selalu memberikan edukasi. Ya, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini baik untuk mencegah penyakit gitu ya. Oke. Kekhawatiran inilah yang kita dari orang tua kalian. Iya. Nah, baik, dokter, di sini sudah ada kita produk industri rumah pangan yang dikelola oleh banyak sekali ya. Khas tidak khas Banyuasin sendiri ini ya. Dikelola, ini ada apa ini? Telur gabus. Telur gabus ini. Telur gabus. Kalau saya suka telur gabus. Suka ya. Enak, camilan yang enak. Di mana ini tempat produksinya? Nah, ini di dekat kayaknya di Sukamoro, dokter. Sukamoro. Jadi ini silakan. Ya, ini camilan yang enak, sehat dan sudah mendapatkan izin ya. Ya, izin edarnya sudah ada. Jadi sudah yakin kita. Dinkes PIRT-nya. Nah, artinya sudah aman dan juga ada label halalnya. Label halal. Alhamdulillah sudah halal. Jadi aman lah makannya aman, ya. Dari sobat Begesa ingin mendapatkan ini, silakan datang ke Jalan Perintis, Komplek Geria, Citra Sukamoro di Banyuasin. Ada lagi. Ada lagi. Ini kemasannya saja sudah cantik ya. Ini apa ini? Warnanya pink. Tapi ini bukan dari Lampung kayaknya ya. Bukan ya. Ini, apa ini? Keripik. Biasanya keripik. Kita Banyuasin juga ngeluarkan ya. Jadi kalau ngomongin keripik enggak usah jauh-jauh ke Lampung ya. Ke Lampung. Cukup Jadi ini. wisatanya cukup ke. Ini di mana nih? Mariana. Di Mariana. Jadi kawan-kawan sobat Begesa bisa ke Mariana kalau lagi jalan-jalan. Ada izinnya juga gitu ya. Pesannya juga mungkin bisa lewat sini ya, atau ya, kalau misal pesannya dalam jumlah yang besar bisa gitu ya. Nanti difasilitasi oleh tim Begesa ini ya. Ya. Kemudian juga kawan-kawan tim Begesa ini sepertinya kreatif ini. Ini juga ada baju ya, kaos ya. Kaos ini. Oke. Ini untuk dipakai momen-momen yang tertentu misalnya ya. Momen-momen bersama gitu ya. Kalau mau family gathering luar biasa nih ya, teman-teman bisa pesan ya. Bisa pesan di sini ya. Bisa mendapatkan di ruang Begesa ini ya. Dinemuin siapa ini Bu Lydia ya. Bu Lydia ya. Bu Lydia ya. Bisa dicari Bu Lydia ya. Silakan untuk kalau misalnya tertarik dengan Begesa datang menemui Bu Lydia untuk cantik ya.
Ini tidak hanya warna abu-abu, ada warna yang lain juga. Banyak ya, banyak warna ya. Mungkin model-model yang lain. Kemudian juga kawan-kawan ini baru sepertinya ini. Baru ya, organ kreatif ini. Ini tumbler ya. Tumbler apa tumbler? Tumbler atau tumbler ini? Tumbler ya bahasa. Kalau bahasa Tumbler Pak tumbler ya. Milan. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Oh gitu ya. Bisa Ini digunakan plastik bisa bisa kalau begitu. sobat berusaha ingin kerja kemana-mana atau berkebun bisa bawa ini, bisa ngisi air panas ini. Oke, ada lagi nih. Ada lagi Pak ya? Ini mug Mug, cantik. cantik ini ya. Oke, mug cantik juga bisa dipesan juga ya. Ya, Jadi souvenir-souvenir yang dari ruang Begesa, silahkan nanti untuk ibu-ibu orang tua yang sekarang mungkin sedang mantengi diskusi kita ya, mantengi diskusi kita, silahkan bisa pesan. Tidak hanya teman-teman di fasilitas kesehatan, tapi juga di masyarakat lah ya, mungkin bisa pesan di ruang Begesa gitu ya. Baik dokter, tadi mungkin ada ingin bertanya tadi kita Sebenarnya masih banyak pertanyaan masih ya, banyak yang sayang bertanya, sekali. tetapi waktu yang membatasi kita juga. Jadi dari tadi kita menyimpulkan sudah ada pengumuman bagi penanya yang beruntung tadi. Nah, siapakah ini ya? Jadi ada 2 pemenang yang kami umumkan sekarang ini, yaitu yang beruntung siapa? Ibu Asri Wulandari. Wulandari. Selamat Ibu Asri. Penanya beruntung pertama, dan kemudian penanya kedua yang beruntung yaitu Ibu Dwi Noprida. Oke, selamat. Jadi, apabila menang bisa menghubungi tim Begesa di Dinas Kesehatan ini. Bagaimana caranya menghubunginya? Menghubunginya kita melalui ini tadi ya. Sosial media tadi bisa gitu ya, di chat langsung ke ini PD atau ke PCT ya, online-nya ya. Oke. Nah, kemudian mungkin dokter sebelum menutup acara ini mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada sobat Begesa di rumah. Sebenarnya banyak ya pastinya yang masih bisa kita diskusikan ya. Apalagi tadi pertanyaan kayaknya banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi orang tua semua, sobat Begesa, segera untuk cek status imunisasi anak gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum lengkap, silakan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalnya ke Puskes, Posyandu, dan juga Poskesdes bisa, karena imunisasi ini penting sekali untuk membentuk kekebalan spesifik tadi dan bisa mencegah berbagai penyakit lah gitu ya, yang sudah kita sebutkan tadi, antara lain hepatitis B. Hepatitis B ini kalau dibiarkan akan menyebabkan kerusakan hati gitu ya, ada tuberkulosis, ada juga difteri, lumpuh layu kalau anak sudah kena polio, itu dampaknya luar biasa gitu ya. Kasihan sekali anak-anak yang punya masa depan yang masih panjang, mereka harus terhambat karena penyakit yang berat tadi ya. Ada difteri, pertusis tetanus, meningitis, campak, rubella gitu ya, dan pneumonia yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Aman, gratis, bisa didapatkan di Vaskes terdekat. Jadi segera dibawa. Kalau jangan takut, misalnya kami saat ini anak kami berusia sudah 3 tahun belum divaksin sama sekali, silakan dibawa gitu ya. Sekarang ada program imunisasi kejar, semua bisa diberikan imunisasi karena itu nanti akan mempengaruhi status pemeriksaan status vaksinnya pada saat anak sekolah gitu ya. Mungkin itu segera dibawa untuk imunisasi, dapatkan di tempat yang terdekat gitu ya. Jadi prinsipnya jangan sampai anak kita tidak diberikan imunisasi gitu ya. Begitu mungkin. Terima kasih dokter atas sama-sama dari yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita melaksanakan imunisasi ini. Kami dari selaku moderator mengucapkan maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Begesa Ben.